Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kita akan memulai kebaktian. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri datang kepada Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kebaktian pada hari ini kita awali dan kita dasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nomor 28. Nomor 28 dalam buku nyanyian kita, nomor 28. Mulia. Mari kita bangkit berdiri. Katakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat sembah puji. Katakan mulia. Mulia,
Sang Raja. Katakan mulia, mulia. Sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang memelihara kami selalu baik pada waktu panas maupun dingin, cerah maupun hujan. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini, oh Tuhan, kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, memelihara setiap kami. Kami yang sudah hadir, pusatkan perhatian kami untuk bersama-sama memuji Engkau, membaca firman-Mu, dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau ada teman-teman kami yang dalam perjalanan datang Tuhan, lindungi mereka karena cuaca hujan saat ini, sehingga mereka bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Namun jikalau di antara mereka ada yang sakit berhalangan pada hari ini, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga minggu-minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali. Kami serahkan kami yang sudah hadir Tuhan, kami bersyukur kepadamu, supaya kami boleh mempersiapkan hati semua mengikuti kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan baca pembacaan bertanggapan nomor 19 halaman 708. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari sama-sama kita baca yang terakhir ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita tetap lanjutkan kebaktian ini, kita akan buka buku nyanyian kita nomor 371. 371. Kusuka mengabarkan. Sorga
suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama bangkit berdiri, membaca, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ada di 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau yang mengerti segala kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau yang bisa membaca apa yang ada dalam isi hati kami. Saat ini mungkin kami sedang sedih. Saat ini mungkin kami sedang membutuhkan. Saat ini kami mungkin sedang merasa sakit. Saat ini kami sedang mungkin mengeluh, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami juga mau serahkan untuk teman-teman kami, Tuhan, yang saat ini tidak hadir ke gereja. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan.
Karena kami percaya mereka semua juga adalah orang-orang yang baik. Biarlah Tuhan sendiri yang menaungi, Tuhan sendiri yang menjamah mereka, Tuhan sendiri yang datang kepada mereka dan mengingatkan mereka kembali. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang, mereka boleh kembali beribadah kepadamu. Jikalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, biarlah Engkau pulihkan setiap sakit penyakit kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau berkuasa. Kami tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapa kami di surga, kami juga bersyukur, Tuhan, kalau Tuhan senantiasa memelihara kami. Secara khusus kami mau doakan untuk saudara kami, Kian, yang dalam waktu dekat, tanggal 20 ini dia akan berangkat menuju ke Indonesia, Tuhan. Engkau tahu dia akan memulai lembaran yang baru di sana. Ada banyak hal yang belum dia kenal lagi, Tuhan. Semua sudah menjadi baru. Kami doakan biarlah Tuhan menyertai Kian, Tuhan yang memimpin dia, sehingga dia sampai pun di Indonesia, Tuhan, dia boleh menjalani hidup yang baru. Yang paling penting dia tetap Tuhan sertai dan dia senantiasa boleh ingat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur, Tuhan, kepadamu. Tuhan sudah memimpin saudara Teddy yang sudah menjalani liburan, Tuhan, beberapa minggu dan sudah kembali. Dan kami melihat Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat. Kiranya orang-orang yang dia temui di sana, yang dijumpai, yang bersama-sama dia selama beberapa minggu, mereka juga boleh mendapat berkat melalui kunjungan saudara kami Teddy. Kalau sebentar mungkin dia akan masuk dalam pekerjaan kembali, Tuhan juga sertai dia, Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Susan yang menjalani liburan ke Indonesia, saat ini berada di Medan, dan sebentar waktu Indonesia jam 10 pagi dia akan berangkat ke Surabaya, sekaligus besoknya menuju ke Malang untuk mengikuti konven alumni selama 4 hari di sana, sekaligus ulang tahun seminari Alkitab Asia Tenggara yang ke-70. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang menyertai, berikan tubuh yang sehat baik di udara juga maupun di darat. Ketika bertemu dengan orang menjadi berkat, dan Tuhan lindungi sampai dia kembali ke tempat ini. Tuhan, kami juga doakan buat setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Kami juga doakan untuk program-program gereja, Tuhan. Program untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang membutuhkan sekolah. Biarlah Tuhan Engkau gerakkan kami, Tuhan, untuk mentargetkan anak yang akan kami bantu. Demikian juga Tuhan, kami juga sebentar akan masuk perayaan Thanksgiving. Demikian juga persiapan Natal. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan acara-acara seperti ini. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan, agar semua boleh menjadi berkat bagi orang lain, orang banyak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semua yang akan mendengarnya. Tuhan, doa kami ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nomor 279. Memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku.
Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh membaca firman Tuhan ya, yang akan kita renungkan bersama. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca mulai ayat ke-9. Roma 12 ayat 9. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9 saya bacakan buat kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang yang kudus, dan berusahalah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nanti kita lanjutkan, kita doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sudah membaca sebagian dari surat Roma ini Tuhan, sangat praktis untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh pakai Tuhan, firman Tuhan ini ketika kami renungkan Tuhan jadi berkat buat kami semua. Pakai hamba-Mu, berikan kekuatan hikmat kepadanya, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita mengatakan kasih itu gampang. Karena tidak usah bayar pertama. Karena kita orang Kristen, seringkali di mulut kita itu ngomong tentang kasih. Kita juga sering mendengar tentang kasih. Kita juga suka kalau orang mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kasih itu sulit untuk dipraktekkan. Gampang dibicarakan, sulit untuk mempraktekkan. Itu sebabnya saudara, Paulus seorang rasul memberikan nasihat karena dia bisa melihat keadaan manusia pada zaman itu, dan sampai hari ini juga bisa demikian. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ternyata saudara, kasih itu bisa dilakukan dengan pura-pura. Menolong orang tapi pura-pura baik. Kita bisa main drama. Sebenarnya kita manusia yang berdosa ini gampang sekali, pintar sekali main drama. Pura-pura berbuat baik, pura-pura senyum, pura-pura tertawa, pura-pura sabar, padahal di hati kita itu mendongkol. Padahal di hati kita itu menangis. Padahal kita gak sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Kita bisa lakukan seperti itu. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma supaya jangan itu terjadi. Dan saya pikir nasihat ini berlaku buat saya dan buat saudara sekalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maka firman Tuhan katakan, kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau gak bisa, katakan gak bisa. Kalau gak mau, katakan gak mau. Jangan kalau mau, tapi ngedumel, ngomel, dan sebagainya. Suatu hari, ada seorang ibu, dia mau ke pesta. Janji sama temannya yang jemput. Dia sudah pakai baju bagus,
ganti pakaian bagus, sudah gincuan, sudah bedak, rambutnya disanggul tinggi lagi, udaranya sangat panas, summer. Jadi dia kipas-kipas, tunggu temannya telepon untuk jemput, tapi temannya gak datang-datang. Janjinya jam 5 mau jemput, tapi gak telepon-telepon. Ditelepon balik gak bisa. Tapi dia gak terima telepon, gak terima message apa segala macam. Dia sudah tunggu jam 5. Tepatnya dia belum datang. Sekarang sudah lewat 15, belum datang juga. 5.30, belum datang. Dia sudah ngomel. Dia bilang janji jam 5, tapi gak datang-datang. Ya, janji tapi gak datang-datang katanya. Anaknya itu dengar. Ya. Anaknya bilang, Mama, jangan ngomel-ngomel dong, kan Mama orang gereja. Masa ngomel-ngomel begitu? Ya sabar katanya. Anaknya yang mengajar. Katanya guru sekolah minggu mengajarkan saya supaya sabar, ya Mama juga perlu sabar. Mamanya bilang, anak kecil gak usah campur urusan. Ya, kan biasa begitu ya, mama bilang begitu. Anak kecil jangan campur urusan orang tua. Jadi anak berpikir, kalau masih kecil gak boleh ngomel-ngomel. Kalau sudah besar boleh gitu ya. Ya. Kemudian tiba-tiba jam 6 belum datang lagi, sudah lama, sudah keringatan. Itu hiasannya bedaknya sudah mulai luntur. Tambah ngomel lagi, tambah marah. Tapi jam 6 lewat 5 tiba-tiba telepon. Dari sana datang. Ibu itu telepon, sorry ya saya telat sedikit ini, sudah banyak telat. Gak sempat telepon, ban saya gembos. Saya panik katanya. Lalu si ibu bilang, gak apa-apa. Ya. Anaknya bilang sama dia, Mah, tadi apa-apa, sekarang gua gak apa-apa. Ya. Jadi pura-pura bukan ya. Tadi sudah ngomel-ngomel, tadi sudah menggerutu, tapi sudah dapat telepon, gak apa-apa. Padahal apa-apa. Dia gak ngaku kalau sudah ngomel. Ini yang secara tidak sadar seringkali kita sebagai umat manusia lakukan. Dan kalau kita adalah orang percaya, hal ini pun tidak boleh kita lakukan. Maka dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan kalau sudah tampil baru kasih. Kalau di belakang orang gosip dan sebagainya. Nah, itu kesalahan manusia itu sering terletak di sana. Ya. Maka yang selanjutnya dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini gampang dibicarakan, tapi nasihat yang praktis. Yang jahat dijauhi, tapi lakukan yang baik. Jadi prinsip ikut Tuhan itu lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dan saling memberi hormat. Saling mendahului. Saudara bayangkan, kalau di dalam persekutuan seperti kita, semuanya itu saling mendahului, saling memberi hormat. Sehingga ada orang, kan kadang-kadang di tempat yang ramai, kalau orang berjubel-jubel datang gitu, kadang saking sibuknya kita mungkin gak perhatikan orang gitu. Ya, saya gak terperhatikan lah. Ada teman baik kita gak terperhatikan sehingga kita gak say hello kepada dia. Kalau gitu apa yang terjadi? Sebagai orang percaya dikatakan saling mendahului. Kalau kita tidak menyapa, tidak say hello kepada orang ini, misalnya saya tidak menyapa kepada Bapak A, maka Bapak A itu mesti menyapa kepada saya dong, karena saling mendahului gitu. Mungkin sibuk, mungkin ada urusan lain, mungkin gak terperhatikan karena banyak jadi namanya saling mendahului, saling menolong. Artinya sama-sama ingin lakukan, sama-sama ingin melakukan, itu akan menciptakan kasih, menciptakan perdamaian. Kalau dikatakan
sama-sama ingin melakukan. Suatu hari sepasang suami istri itu yang sudah bertengkar hebat, mereka itu mau bercerai. Katanya, kita sudah tidak bisa akur lagi, lalu kita mau bercerai. Maka mereka datanglah kepada seorang pendeta, minta konseling begitu. Pendetanya bilang, saya tidak memberi nasihat banyak-banyak kepada kalian, tapi masing-masing itu dipisahkan. Ya, masing-masing pisahkan. Dia cerita, bilang sama istrinya, begitu pulang, kamu coba sebelum kamu berpisah, dia katakan ya, sebelum kalian bercerai, saya kasih waktu 1 bulan, kamu sebagai istri, lakukan yang terbaik untuk suamimu. Lalu istri iyakan selama 1 bulan. Lalu dia pisahkan, dia ngomong kepada suaminya, sebelum kalian berpisah, kamu lakukan yang terbaik untuk istrimu selama 1 bulan, setiap hari. Mereka pulanglah sama-sama. Ya, sama-sama pulang ke rumah. Sekarang istrinya melakukan yang terbaik untuk suaminya. Suaminya juga melakukan yang terbaik untuk istrinya. Dua-dua lakukan setiap hari sampai 1 bulan. Lalu pendeta bilang, sekarang sudah 1 bulan, mari saya akan putuskan apa yang kalian mau. Mereka duduk berdua. Sebelum pendetanya berkata apa-apa, mereka berdua katakan, maaf Pak Pendeta, kami tidak jadi berpisah. Karena istriku orang baik. Dia sangat baik padaku. Lalu istrinya bilang, benar Pak Pendeta, suamiku itu yang saya pikir jahat, ternyata begitu baik padaku. Setiap hari dia perhatikan aku, dia begitu baik padaku. Saudara yang saya kasih Tuhan, saling mendahulukan bisa menciptakan kedamaian. Saling melakukan yang baik pada orang lain bisa menciptakan yang sangat indah. Yang tadinya mau bercerai menjadi tidak jadi bercerai. Coba kalau mereka tidak saling melakukan yang baik, dibalikkan lakukan yang jahat. Jangankan sebulan, mungkin 2 hari aja sudah berpisah mereka. Maka di sini dikatakan saling mendahului, saling memberi hormat. Itu juga berlaku bagi kita perkumpulan orang percaya. Di sini ada yang lebih senior, yang pendidikannya lebih tinggi, yang dulu pernah lebih hebat dan sebagainya. Ya, lalu berkumpul bersama-sama. Ya, tidak ada yang bilang, "Oh, saya ini dulu mantan bos lo ya. Jangan macam-macam sama aku." Ya, gak ada yang begitu. Itulah keistimewaan persekutuan orang-orang percaya. Gak ada bilang saya lebih tinggi daripada orang lain. Kita semua adalah sama di hadapan mata Tuhan dan sebagai orang percaya. Lalu ditambah lagi, kalau kita sudah sama-sama mengasihi, sudah saling mengasihi, saling mendahului dan sebagainya, maka janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Ini nasihat dari Rasul Paulus yang berlaku untuk setiap kita dan setiap saat, dimanapun kita berada. Jangan kerajinanmu itu kendor dan semangat itu bernyala-nyala, roh itu menyala-nyala. Layani Tuhan. Kerajinan itu tidak harus waktu muda saja. Waktu kita sudah berusia pun kita bisa rajin. Bernyala-nyala itu juga bukan waktu kita masih muda. Sekarang juga kita bisa dengan semangat bernyala-nyala, berkobar-kobar iman kita. Layani Tuhan itu juga bukan pada waktu masa muda. Saat ini sekarang kita bisa layani. Saudara,
Hari ini ada Cikian masih bersama-sama kita ya. Nanti sebentar dia pulang ke Indonesia. Dia akan membawa firman Tuhan ini juga, bahwasanya di sana pun dia tidak boleh sampai kerajinannya kendor. Tetap mempunyai roh yang menyala-nyala. Layani Tuhan. Apabila suatu kali kita mendengar berita, kita saling calling, kita masih bisa bertemu melalui Zoom dan sebagainya. Atau yang kesempatan pulang Indonesia bisa ketemu, kita melihat ada sukacita. Kita dengar kabar, Cikian tetap aktif, tetap setia, tetap diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi ada roh yang menyala-nyala. Ya, ada kerajinan yang tidak kendor. Setelah itu saudara, bersukacita dalam pengharapan. Minggu lalu kita sudah singgung itu. Karena hidup sebagai orang percaya itu punya pengharapan. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak percaya itu yang tidak punya pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar ini juga tidak gampang saudara, karena memerlukan pengorbanan. Sabar itu termasuk sabar menunggu. Sabar menghadapi orang. Orang yang membenci kita. Orang yang mau merusak kita. Sabar terhadap orang yang mau menghancurkan kita. Gak gampang saudara. Sabar terhadap orang yang menginjak-ninjak kita. Lebih tidak gampang saudara. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa itu berarti ada kesetiaan. Bertekun itu berarti apa saudara? Berarti dia tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun ada kesesakan, walaupun ada masalah, walaupun ada problem, walaupun ada kesulitan, walaupun ada hal-hal yang menyakitkan, walaupun ada hal-hal yang mungkin sangat-sangat sulit dalam hidup kita, kita tetap tidak tinggalkan Tuhan. Bertekun dalam doa. Ada lagi saudara di sini katakan, bantulah dalam kekurangan orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Kalau zaman itu mungkin rasul ya. Ada penginjil-penginjil gitu. Di sini dia kan memberi bantuan, memberikan tumpangan. Karena mereka masing-masing punya rumah, ada orang mau tumpang atau numpang, jadi di sini kan memberikan tumpangan. Karena mereka bisa lakukan kebaikan, memberikan tumpangan. Saya sampai hari ini baru pertama kali ke Israel. Lalu dalam acara itu tiba-tiba sudah malam jam 7. Ibu Susan perlu obat gitu. Israel kan kita nggak tahu ya. Daerah baru, kita nginap di hotel. Mau pergi beli obat tersebut, kita nggak tahu tempatnya. Lalu saya jalan. Tiba-tiba saya tanya seorang ibu yang sama seorang anak perempuan orang Yahudi dia. Di mana ya tempat jual ini? Langsung dia tunjuk situ. Dia katakan, mari saya antarkan. Ya, karena waktu itu susah dapat taksi juga, susah dapat kendaraan. Dia mau antarkan langsung saudara. Wah, saya merasa sangat kaget ya. Dia antarkan, dia bantu carikan, kita gak kenal. Dan balik lagi dia antar pulang ke hotel. Semuanya hitung-hitung waktunya mungkin hampir 40 menit. Ya, sama cari, sama bayar, sama perjalanan pulang macet 45 menit ada. Lalu saya ada ambil sedikit uang mau kasih dia. Mereka gak mau, dia gak mau, gak mau terima. Saudara, itu orang Yahudi, rupanya mereka punya
tradisi memberi tumpangan, memberi pertolongan. Makanya di sini mereka tidak heran kalau ada ajaran seperti itu, memberi tumpangan, memberikan pertolongan. Hari ini mungkin kita agak sulit ya memberi pertolongan karena orang-orang itu sudah terjerumus dengan tipuan-tipuan, saudara. Waktu saya dulu di Surabaya pelayanan, itu gerejanya kan banyak jemaatnya, sekali datang kebaktian bisa 200, 250, kebaktian pertama, kebaktian 2, kebaktian 3. Lalu ada seorang pemuda, dia ngaku dia kerja di sebuah mall sebagai tukang bersih-bersih. Sekarang mamanya itu sakit. Dia mau pulang ke kotanya, lalu meminta sejumlah uang kita karena dia bilang dia tidak dapat gajian. Lalu gimana ya? Dia bilang dia kebaktiannya itu di kebaktian kita yang pertama, udah sering. Tapi karena banyak orangnya gak seperti kita, sulit diperhatikan. Kita anggap dia jujur lah, ya udah. Tapi saya kan mau tolong dia, lalu saya serahkan sejumlah uang, gak banyak sih, tapi ada untuk cukup lah untuk dia beli tiket bus, kemudian untuk kantong, untuk dia bisa pulang. Titip kepada supir gereja, saya katakan nanti kalau kamu sudah antar dia, suruh supir gereja antar juga, sudah antar dia sampai ke stasiun, ya namanya Bungur Asi, ya Bungur Asi di Surabaya. Kamu perhatikan orang ini, antar dia beli tiket, baru lepaskan dia pergi gitu, kasihkan uang ini. Saudara, waktu supirnya ngantar, dia tahu supirnya itu pegang uang. Untungnya ada seorang kernek supir itu, pembantu gereja temani gitu ya. Jadi mereka berdua, dia sendiri. Maka di tengah-tengah jalan itu dia selalu minta turun. Dia bilang, saya turun di sini, kasihkan uangnya kepada saya. Saya udah bilang saya sudah bisik sama supirnya sebelumnya, jangan kasih dia sebelum kamu beli tiket. Akhirnya dia minta turun terus, minta turun. Karena makin jauh kan, lumayan jauh tuh, hampir setengah jam sampai 1 jam kalau ke stasiunnya gitu. Akhirnya dia minta turun tengah jalan, mungkin kejauhan gitu ya, dan nggak mau ambil uang itu. Jadi kan ketahuan bohongnya gitu ya. Jadi maka sulit kita mau nolong orang, susah. Makanya perlu perhatikan baik-baik ya. Tapi jangan sampai salah kalau kita tidak menolong orang-orang yang sedang membutuhkan gitu. Jadi di sini dikatakan hendaklah kamu menolong. Ya menolong, jangan sampai kita kena tipu juga gitu ya. Yang penting kita kalau misalnya sukarela ya sudahlah. Kalau dia mau tipu kita ya Tuhanlah yang tahu gitu. Tuhan yang memberi berkat, kita percaya Tuhan akan mengembalikan yang lebih baik daripada apa yang kita berikan tentunya ya. Maka 14 katakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini prinsip pengajaran yang Paulus mengajarkan kepada orang Kristen, kepada orang yang percaya Yesus. Di sini katakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Setelah minggu lalu saya ada singgung kalau kita membenci orang terus, dendam sama orang terus, orang itu gak ngerti apa-apa, dia bisa bersenang-senang, kita yang susah sendiri. Maka pengajarannya benar, dikatakan berkatilah yang menganiaya kamu. Gak apa-apa dia menganiaya aku, diberkatilah engkau. Tuhan sendiri yang campur tangan. Artinya apa saudara? Artinya bukan kita yang menghukum orang itu, tapi Tuhan sendiri yang akan menjalani hukumannya untuk dia. Kita malah suruh Tuhan berkati dia. Setelah ingat waktu Miriam dan Harun itu pernah ngata-ngatain Musa adiknya loh. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Musa itu mengawini seorang perempuan asing. Lalu Miriam dan Harun itu mengata-ngatai, menggosipin atau apa gitu kira-kira. Padahal Miriam itu sangat sayang kepada adiknya Musa. Kalau cerita Alkitab,
waktu Musa itu masih baby, kan mamanya buang ke dalam sungai Nil, masih ingat ya? Lalu dialirkan, Miriam yang lihat dari jauh sampai putri menemukan, maka Miriam katakan ini adalah seorang anak mamanya bukan mamanya, bilang ada seorang ibu yang bisa menyusui dia, menjaga dia. Lalu baru dipanggil, mamanya datang untuk menjaga anaknya sendiri dan dapat gaji. Itu yang terjadi di Perjanjian Lama, cerita tentang Miriam dan Musa. Tapi sesudah dewasa mereka bersaing. Karena Musa itu seakan-akan lebih diperhatikan oleh Tuhan Allah. Maka Miriam pernah mengata-ngatain Musa, dia kena penyakit kusta. Karena gara-gara mengata-ngatain. Musa gak balas. Musa diam aja. Malah Musa katakan, ampunilah dia, sembuhkanlah dia. Gitu. Ya, itu prinsip yang diajarkan Tuhan. Maka diberkatilah orang yang menggosipin kamu, yang mengata-ngatai kamu, yang menghina kamu, yang kurang ajar terhadap kamu. Gak usah balas. Di sini katakan, berkatilah mereka. Luar biasa kan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan jangan mengutuk mereka. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini juga satu pengajaran yang sering dilanggar oleh orang percaya. Ada banyak orang yang tertawa kalau melihat orang menderita, menangis. Bahkan dia gak senang kalau melihat orang sedang tertawa atau bersukacita. Padahal firman Tuhan mengajarkan menangislah dengan mereka. Bersenanglah dengan mereka yang sedang bersenang. Jangan perlu merasa iri. Jangan menghina mereka yang sedang menderita. Tolong mereka. Saudara yang saya kasih Tuhan, sampai di sini saya renungkan firman Tuhan ini. Apa yang bisa kita pelajari saudara sebagai umat Tuhan? Secara praktis saudara, kita sebagai anak Tuhan, kasih itu begitu penting dalam kehidupan kita. Karena ini ajaran Tuhan. Dari boleh dibilang Alkitab kita itu boleh disingkatkan semua dengan kasih. Yesus itu mengasihi kita, Allah itu adalah kasih. Kalau saudara setiap orang percaya bisa mempraktikkan kasih, maka di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih tidak ada kemarahan. Di dalam kasih tidak ada kejahatan. Di dalam kasih semuanya ada kebaikan. Maka akan terjadi damai sejahtera yang begitu indah. Hari ini mengapa bisa terjadi perang? Karena kasih luntur, saudara. Hari ini mengapa bisa terjadi pembunuhan? Karena kasih juga luntur, saudara. Hari ini mengapa bisa terjadi yang disebut dengan saling gontok-gontokan? Karena kasih sudah menghilang. Mengapa terjadi perceraian? Karena kasih sudah luntur. Mengapa terjadi pertikaian? Karena kasih juga sudah luntur. Saudara, kita perlu hati-hati. Karena orang yang gampang bermusuhan justru adalah orang yang berteman baik, saudara. Karena begitu baiknya dia berteman, maka gampang sekali bermusuhan. Kalau gak saling kenal ya, kalau saudara di tengah jalan ada orang yang mungkin menyerempet kita lalu marah-marah, ngomel, udah lewat, paling kita menggerutu sebentar, udah dia lewat, sudah habis perkara. Tapi kalau orang yang kita kenal, sudah kenal baik, lalu salah ngomong, saudara, bahaya, saudara. Jadi satu kata saja bisa menciptakan pertikaian, pertengkaran. Itu saudara, firman Tuhan, nasihat hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih? Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu.
Dia mati di atas kayu salib untuk kita, itu mengasihi kita. Maka kita perlu ceritakan ini kepada orang lain. Tadi nyanyi kita, ku suka menuturkan cerita tentang Tuhanku. Ku suka mengabarkan cerita tentang Tuhanku. Dalam bahasa lain dikatakan, I love to tell the story. Aku sangat suka menceritakan cerita, sejarah bahwa Yesus itu mengasihi aku dan mengasihi kamu. Kiranya kita punya kerinduan menceritakan kasih itu kepada orang lain juga. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu. Karena firman Tuhan jelas mengajarkan kepada setiap kami untuk saling mengasihi. Itu berarti kami perlu mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura, tapi mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kami. Dalam kasih itu ada pengorbanan, dalam kasih itu ada kejujuran, dalam kasih itu ada hal-hal yang perlu kita nyatakan sebagai berkat, bukan marah, ada kesabaran, bukan kutukan, tapi ada sukacita, ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan kesenangan orang lain. Tuhan, ajar kami, dan kami mau belajar lebih banyak tentang kasih ini Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita mau lanjutkan puji-pujian kita ya, nomor 346. Nomor 346 sebagai persiapan kita untuk memberikan persembahan. Ya, nanti pada bait kedua ya saya boleh minta Saudara Teddy untuk mengumpulkan persembahan ya. Oh Yesus, aku berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, aku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, ku tetaplah teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun ku Tuhan dekat, ku pelihara roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Minta Cilian An bimbing kita mendoa persembahan. Ya Tuhan, Tuhan Allahku, Tuhan yang maha kasih, maha pengasih. Terima kasih Tuhan, biar kemudian Engkau kumpulkan kami di sini untuk berbakti padamu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah dimenangkan dari firman-Mu. Ini kami serahkan sedikit yang asalnya dari Kamu untuk memperluas pelajaran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus, dan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, menyertai masa depan kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali ya.